Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismiransyah. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah jaringan telekomunikasi. Untuk pertama-tama di sini ada gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama yaitu yang menunjukkan soal pertama perbandingan teknologi NFC vs RFID. Ya, yang pertama ini NFC yang biasa dikenal dengan Near Field Communication. Teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat berbasis induksi elektromagnetik yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat dalam jarak sangat dekat. Untuk maksimalnya itu di 10 cm. Contoh penggunaannya biasanya itu digunakan di pembayaran digital, e-money, kartu debit NFC, akses pintu, transfer data antar smartphone. Lalu masuk di RFID atau yang biasa yang disebut Radio Frequency Identification. Sistem identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menulis data pada tag RFID dari jarak tertentu tanpa kontak langsung. Contohnya biasanya digunakan pada inventarisasi barang di gudang, kontrol akses pelacakan hewan, dan juga pembayaran tol. Untuk perbandingan NFC versus RFID terdapat beberapa aspek. Aspek pertama cara kerja, aspek kedua cara baca, dan aspek ketiga kecepatan transfer, aspek keempat media, dan yang terakhir ada penerapan umum. Untuk NFC itu menggunakan induksi elektromagnetik. Jarak bacanya itu untuk maksimalnya di angka 10 cm. Kecepatan transfernya di 424 kbps. Ini kurang lebih. Medianya itu smartphone. Untuk RFID, gelombang radio dan induksi elektromagnetik, jarak bacanya bisa sampai beberapa meter. Untuk kecepatan transfernya itu kurang lebih antara 100 sampai 400 kbps. Medianya tag RFID, router RFID, gudang logistik RFID gate. Ilustrasi penggunaan NFC cocok untuk interaksi jarak dekat, personal, dan aman. RFID lebih efektif untuk pelacakan massal dan jarak jauh. Masuk di soal nomor 2. Soal ini menggunakan analisis aktivitas mengakses website berdasarkan model OSI 7 layer atau 7 layer atau 7 lapis. OSI layer terdapat 7 aplikasi, 6 presentasi, 5 sesi, 4 transportasi, 3 data link, dan 2 physical link. Fungsinya itu user menggunakan aplikasi untuk mengirim data ke pemilik website. Presentasinya format data HTML, CSS, dan enkripsi jika HTTPS. Session dibentuk dengan server web, SSL atau TLS handshake. Data dibagi menjadi segmen, diberi nomor urut, error checking, ditentukan IP server routing melalui jaringan internet. Data dikemas dalam frame MAC untuk dikirim ke perangkat berikutnya. Untuk contoh protokol atau perangkatnya, yang pertama ada browser yang biasa kita gunakan yaitu Chrome, ada juga Firefox, HTTP, dan juga HTTPS. Lalu presentasinya SSL atau TLS, HTML, CSS, JPEG, dan juga PNG. Lalu ada TCP, handal, dan UDP tidak handal. Ada IP, IPv4, IPv6, dan juga router. Untuk data linknya biasanya menggunakan Ethernet, switch, Wi-Fi 802,11. Untuk physical link, kabel LAN, fiber optik, dan Wi-Fi. Proses komunikasi data mengakses website berdasarkan OSI layer. Yang pertama, user mengetik URL di browser, data di format HTML, CSS, dan enkripsi jika HTTPS. Yang ketiga, session dibentuk dengan server web, SSL atau TLS, handshake. Nomor 4, data dibagi menjadi segmen, diberi nomor urut error checking, ditentukan IP server, dan routing melalui jaringan internet. Data dikemas dalam frame MAC untuk dikirim ke perangkat berikutnya. Di sini ada grafik atau presentasi dari layer-layernya. Yang pertama itu user, browser, internet, lalu masuk ke OSI layer seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Lalu setelah masuk di internet bisa langsung masuk ke web server. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Ismiransyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.